Bro, balik lagi sama gue, Anton Nenggolan. Dan kali ini gue mau bahas HP 4 jutaan yang paling buas, yaitu Poco F3 The Beast. Jadi ya, ini hasil flash sale gue guys, tanggal 22 April kemarin. Dan gue sengaja ikutan flash sale soalnya gue pengen dapetin harga yang normal untuk HP ini. Karena kalau kita beli dari Tengkulak atau dari toko-toko lain, biasanya harganya agak di markup. Mungkin harganya bisa jadi 5 jutaan kali ya. Dan kalau dari tampilannya sendiri kira-kira kayak gini guys. Kita lihat ada tulisan Poco F3 dan ada Poco F3, ada Poco F3, dan di belakangnya sama kayak HP Poco yang lain ada spesifikasinya yang menurut gue gokil banget. Jadi di sini tuh ada Qualcomm Snapdragon 870 dan ini baru ya guys ya. Kemarin gue udah nyobain 888, 865 Plus, dan sekarang gue baru pengen nyobain 870 ini karena gue penasaran kira-kira dia sekuat apa. Katanya sih kuat banget. Terus ada 120Hz 6,67 inch AMOLED display dan ini gokil banget sih layarnya. Terus juga yang terakhir di sini ada high resolution 48 megapiksel triple kamera. Ya, ternyata masih 48 megapiksel. Dan yang terakhir di sini gue dapat pakai yang Night Black yang versi 8GB 256GB. Jadi ini RAM dan ROM-nya sama kayak si Poco X3 Pro punya. Dan ya, langsung aja kita buka guys, kira-kira isinya seperti apa. Gue udah penasaran banget pengen lihat kira-kira bentuknya kayak apa. Soalnya yang kemarin yang Poco X3 Pro gue cukup puas dengan bodinya, dan kali ini mudah-mudahan si Poco F3 ini bodinya juga cakep nih. Mudah-mudahan dapat casing yang bagus kayak Redmi Note 10 Pro, walaupun gue nggak yakin sih. Ya, langsung aja kita buka kira-kira isinya seperti apa. Sebelum biasa kita akan ketemu dengan Alvinse 123 jebret. Ya, terima kasih Alvinse. Dan langsung aja kita lihat ke HP-nya ya. Kita ketemu dengan tulisan Poco dan casing. Gue berharap casingnya bagus sih kayak Redmi Note 10 Pro kemarin. Oh, ini ternyata dia pakai dongle juga sama kayak Xiaomi Mi 10. Terus untuk casingnya sendiri kita lihat di sini casingnya apakah masih polosan doang guys. Ternyata seperti ini casingnya, nggak ada tekstur-tekstur atau yang lain-lain. Dan ada yang terakhir di sini ada SIM card ejector yang langsung aja kita singkirin, dan kita lihat di bagian bawahnya ada apa lagi. Seperti yang biasa, kita lihat di sini ada tulisan speknya yang nggak akan gue bahas karena tadi udah gue bacain. Dan langsung aja kita ke bawahnya, kita lihat chargeran sama USB port atau USB kabelnya. Kita lihat USB kabelnya ternyata masih micro USB dan juga USB Type-C, warnanya merah sama kayak yang lain. Jadi ini udah fast charging juga berarti. Dan yang terakhir kita lihat di sini chargernya. Kira-kira chargernya berapa di sini? Agak susah ya, agak lengket ternyata. Kita lihat di sini chargernya, astaga lengket banget. Oke. Kita lihat di sini chargernya 33 watt, berarti sama kayak Poco X3 Pro, Poco X3 NFC, dan juga Redmi Note 10 Pro. Jadi ya, Poco F3 NFC gue udah nggak sabar kira-kira ngeliat di sana seperti apa. Langsung aja kita buka, jebret. Di belakang juga langsung aja kita kletek, jebret. Dan ini dia tampilannya guys. Kita lihat warnanya sangat-sangat shiny, berkilau kayak kaca ya. Ini lebih berkilau dari Xiaomi Mi 11 yang kemarin gue review, dan ini beneran kayak kaca sih. Gue beneran bisa ngaca loh guys, kayak beneran gue bisa ngaca dari sini. Dan kita cek kira-kira di bagian bodinya ada apa. Kita lihat di bagian tombol powernya ini dia pakai fingerprint sensor yang ada di side mounted kalau kata orang-orang, dan ada juga tombol volume. Di bagian atas ada, wow, speakernya ada 2 nih guys lubangnya. Gue nggak tahu ini speakernya seluas ini atau enggak, tapi yang pasti ini kayaknya menjanjikan sih. Dan di sebelah sini ternyata nggak ada apa-apa. Di bagian bawah kita lihat di sini ada SIM slot dan juga ada USB port, ada microphone, dan juga ada loudspeaker. Dan ya, mungkin gitu aja overview sedikit tentang bagian frame-nya. Jadi langsung aja gua akan setting dulu dan akan kita bahas kira-kira di dalamnya ada apa aja. Let's go. Oke, gua udah selesai setting HP-nya dan tampilannya kira-kira kayak gini guys. Teman-teman lihat, gua udah ganti wallpaper, instalan tuh dan aplikasi yang lain-lainnya. Dan menurut gua HP ini fingerprint magnet banget. Kalau teman-teman lihat di bagian belakangnya ini gampang banget kotor oleh sidik jari karena memang finishingnya emang kayak kaca. Bahkan ini bisa dipakai untuk ngaca beneran. Jadi kalau kalian lihat di sini bisa kita pakai untuk ngaca. Kalian bisa lihat muka gue di situ. Jadi mungkin kalau cewek-cewek suka sih finishing kayak gini karena bisa dipakai untuk makeup juga. Dan sama kayak Redmi Note 10 Pro juga, dia udah punya sertifikasi IP53. Jadi dia udah aman dari debu-debu atau cipratan air. Jadi kalau di bawah hujan sih harusnya masih aman-aman aja ya. Dan yang mirip lagi dengan Redmi Note 10 Pro adalah layarnya. Jadi kalau kita jajarin kayak gini, mereka sama-sama punya layar yang mirip, bentuknya mirip, dan juga bentuk kameranya juga mirip. Kalian lihat di atas sama-sama kecil, dan juga dia punya ukuran yang sama 6,67 inch dan juga resolusi yang sama di Full HD+. Dan mereka juga punya
panel yang sama, yaitu panel AMOLED. Dan yang gue suka, kalau kita pergi ke bagian setting, kita lihat di sini di display, kita bisa lihat kalau motion smoothness-nya atau dibilang sini refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz. Dan ini mantep banget menurut gue, karena kemarin Poco X3 itu masih pakai IPS 120 Hz, sedangkan yang ini udah 120 Hz AMOLED, jadi udah memang layar flagship banget. Dan tadi gue juga udah install Antutu guys, jadi kalau di Antutu sendiri kita lihat dapat angka yang menurut gue tadi lumayan ya. Dia punya nilai sekitar 669.000, berarti ini masih jauh kalau dibandingkan dengan 888. Kalau 888 kemarin hampir 800.000 guys, jadi ada gap sekitar 130 ribuan kalau dibandingkan dengan 888. Tapi kalau dibandingkan dengan HP 4 jutaan yang lain sih, ini udah termasuk hebat banget sih. Soalnya yang lain itu biasanya paling tutunya sekitar 300 atau 200 sekian, sedangkan yang ini tadi udah 600 ribu. Jadi emang udah paling kuat dan paling strong. Jadi wajar aja sih kalau dibilang ini beast oleh Poco sama Avanza kemarin. Emang ini performanya beast banget sih harusnya. Terus gue juga tadi udah install 2 game guys di HP ini. Sebenarnya gue install 3 game, tapi kali ini kita akan tes 2 aja. Yang pertama dari PUBG, tadi gue udah install dan kita lihat di sini settingannya apakah udah bisa 90 Hz kah? Ternyata belum guys, ternyata masih sampai ekstrim, HDR ekstrim juga masih bisa. Jadi belum ada 90 Hz di HP ini. Sedangkan untuk Mobile Legends tadi gue juga udah cobain sih, dan ternyata di Mobile Legends ini grafisnya pasti banget tinggi guys. Jadi kalau kita cek ke bagian setting, dia punya high refresh rate dan juga udah jalan di ultra. Jadi kalau untuk kalian yang suka main Mobile Legends atau PUBG, gua rasa ini udah oke banget sih untuk grafisnya ya. Dan yang seru juga kalau kita cek ke bagian setting, kita lihat di sini di about phone, kita lihat kalau dia punya storage yang besar banget. Dia punya storage sekitar 256 GB, dan ini udah pakai UFS 3.1 ya. Buat kalau belum tahu ya, UFS 3.1 itu biasanya dipakai oleh HP flagship kayak yang belasan juta gitu. Samsung S, Samsung Note biasanya pakai itu karena storage-nya write and read-nya itu lebih kencang. Jadi itu bakal ngebuat loading aplikasi dan lain-lain itu bakal terasa lebih kencang juga. Dan ini juga storage-nya gede banget guys, 256 GB loh. Ini jauh lebih besar daripada HP-HP lain sih. Biasanya HP lain di 4 jutaan itu kan paling storage-nya 128 atau 64. Ini udah 256. Jadi udah gede banget sih ini. Tapi gue penasaran juga sih, dia punya micro SD card nggak ya? Jangan-jangan karena gede dia nggak punya micro SD slot. Biasanya sih kalau portnya di bawah gini dia itu nggak punya ya guys ya. Ternyata bener guys, ternyata dia masih pakai dual SIM. Jadi cuma bisa dipakangin dual SIM doang, nggak bisa dipakein micro SD card slot. Tapi it's okay, seperti tadi yang gue bilang 256 GB itu udah termasuk gede banget. Jadi kayaknya sih nggak butuh banget micro SD card. Jadi kalau untuk layar dan juga chipset, gue cukup suka dengan HP ini karena memang dia punya chipset kelas flagship, layar juga kelas flagship. Tapi kalau untuk kameranya, jadi ternyata dia cuma punya 3 kamera guys. Jadi punya kamera 48 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan juga ultra wide sebesar 8 megapiksel. Dan ini menurut gue sih B banget sih. Bahkan ini kayak HP sejutaan gak sih? HP sejutaan Xiaomi kalau nggak salah. Realme juga ada yang 48 megapiksel di harga 1 jutaan. Jadi untuk spek kamera menurut gue nih agak di bawah sih kalau menurut gue ya. Terus kalau di aplikasi kameranya, tadi gue udah cek juga guys, ternyata dia bisa ngezoom sampai 10 kali. Tapi gue nggak terlalu rekomendasiin sih. Gue paling rekomendasiin maksimal di 2 kali aja, soalnya 48 megapiksel 2 kali masih oke. Sedangkan kalau lebih dari itu detailnya udah agak buyar. Kalau kita cek ke more, dia juga punya fitur 44 megapiksel, ada dual video juga yang lagi ngetrend sekarang. Terus juga ada Pro Video, ada kah? Pro Video ternyata nggak ada, cuma ada ini doang. Ada night, short video, bla bla bla, dan lain-lain. Dan kali ini gue mau ngecek videonya juga. Tadi gue belum cek apakah dia bisa 4K atau 8K. Soalnya ini kan chipsetnya udah kuat sih harusnya. Jadi kita lihat kira-kira apakah udah 8K. Jepret. Enggak. Ternyata cuma sampai 4K 30 fps aja guys. Ternyata mungkin kameranya belum sanggup 8K, padahal chipsetnya gue rasa sih harusnya udah sanggup. Dan kalau kita cek juga kira-kira ada video stabilization yang nggak di video 8K. Lihat di sini stabilization. Ternyata bisa di sini video stabilization di 4K 30 fps. Jadi harusnya sih videonya udah stabil harusnya di video 4K-nya. Dan yang terakhir mungkin untuk baterainya juga ya. Kalau untuk baterainya sendiri sih ternyata nggak terlalu besar. Baterainya itu cuma 4500
20 mAh, nggak sampai 5000 atau lebih, jadi cukup normal. Mungkin tuh sengaja biar bodi HP ini nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu tebal mungkin. Tapi dia juga punya fast charging 33 watt, dan 33 wattnya ini gue agak sanksi sih, soalnya kemarin gue coba di Redmi Note 10 Pro, dia katanya ngecas bisa 1 jam, tapi ternyata pas gue cobain cuma sampai 2 jam untuk ngecas dari low bat sampai full. Itu agak lama sih, tapi mungkin di HP ini harusnya sih bisa lebih cepat. Dan HP ini sendiri gue beli dengan harga 4.999.000. Linknya ada di kolom deskripsi guys, kalian bisa klik aja, itu link officialnya Xiaomi, jadi nggak bakal kena tipu. Gue sengaja beli di sana soalnya biar nggak dapat harga markup dari toko-toko lain atau dari makelar yang suka nimbun barang-barang Xiaomi. Jadi gue saranin kalian beli di situ aja, pakai link di situ aja, soalnya itu harganya normal. Soalnya kalau udah harga normal, gue sangat-sangat impress banget sih dengan spek HP ini. Soalnya kita dapat chipset flagship, dapat layar yang hampir kualitasnya flagship, 120Hz AMOLED, 870 Snapdragon, dan itu menurut gue keren banget. Mungkin yang lain terasa ya biasa aja, tapi dua hal itu tadi memang ngebuat HP ini jadi menarik banget, dan gue penasaran kira-kira performanya sehari-hari seperti apa. Jadi ya mungkin segitu aja untuk kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, biar nanti akan gue bahas di video full reviewnya. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng biar gak ketinggalan video review gue tentang Poco F3, dan itu bantu gue juga untuk ngembangin channel ini ke depannya. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.